wabarakatuh. Selamat datang di Story Creepy, tempat di mana cerita tidak hanya didengar tapi ikut dirasakan. Malam ini aku akan membacakan sebuah kisah nyata, kisah yang datang dari seorang narasumber bernama Kiwangsa. Sumber cerita berasal dari channel Do You See What I See. Link lengkap akan dicantumkan di deskripsi video. Dan ini adalah cerita tentang seseorang yang pulang jauh dari Jogja dan bertemu kembali dengan sahabat lamanya. Sahabat yang ternyata sudah tiada. Judul cerita malam ini adalah Kang Derun. Tarik nafas yang dalam dan siapkan dirimu, karena cerita baru saja dimulai. Namaku Kiwangsa. Ini terjadi setahun setelah aku lulus SMA. Aku baru pulang dari Jogja, kehabisan uang dan tidak punya pilihan selain naik bus yang jadwalnya seperti hidup tidak pernah pasti. Bus yang harusnya sampai pukul 9 malam baru tiba di Cilacap pukul 12:30 dini hari. Aku turun dengan kantong yang benar-benar kosong, tidak bisa naik becak, tidak bisa pinjam siapapun. Satu-satunya pilihan, jalan kaki. Jalan dari terminal menuju Gunung Simping malam itu sepi, hening, dan terlalu gelap untuk ukuran manusia pulang sendirian. Ketika sampai di depan rumah sakit Fatimah, aku berhenti di pertigaan. Satu arah menuju persawahan gelap, satu arah menuju pabrik tua peninggalan tahun 60-an yang sudah lama ditutup. Aku berdiri ragu sampai sebuah suara tiba-tiba muncul dari belakang. Suara sepeda dituntun perlahan dan seseorang memanggilku pelan. One. Ketika aku menoleh, aku melihat seseorang yang sangat aku kenal. Kang Dirun, teman masa kecil. Kami besar di kampung yang sama. Dia tersenyum, menuntun sepeda dengan ban bocor dan berkata seolah semua baik-baik saja. Wan, aku juga mau ke arah sana. Aku tidak curiga. Kami jalan berdua, masuk ke jalur tanah menuju area persawahan. Cahaya satu-satunya datang dari rokok lisong besar di tangannya. Rokok berbau tembakau basah, bercampur kemenyan, bau yang khas, bau yang selalu melekat padanya. Makin lama kami berjalan, udara menjadi dingin. Pohon kelapa berjajar tinggi di kiri, sawah luas terbentang di kanan, dan lebih ke kiri lagi, area pemakaman. Aku mulai tidak nyaman. Bulu kudukku perlahan naik tanpa sebab yang jelas. Tapi aku tetap jalan sampai akhirnya Kang Dirun bicara pelan tepat di telingaku. Wan, aku sekarang tinggal di sini. Aku berhenti. Jantungku seperti berhenti. Dia menunjuk ke arah kuburan dan hanya tersenyum. Apa maksudmu, Kang? Aku bertanya dengan suara goyah. Kang Dirun tertawa kecil, tapi tawanya bukan seperti tawa manusia yang kelelahan, melainkan tawa yang datar, pelan, dan kosong. Aku tidak sanggup lagi. Aku lari sekencang-kencangnya, meninggalkan jalur gelap itu. Kang Dirun tetap memanggil-manggil dari belakang. Wan, tunggu. Kamu takut ya? Suara itu menyusulku sampai batas kampung. Ketika akhirnya aku menoleh, dia masih di sana, berdiri di pinggir pemakaman dengan senyum samar dan rokok lisong yang masih menyala merah. Sesampainya di rumah, ibu langsung memarahiku karena pulang tengah malam. Aku bilang, tadi aku pulang bersama Kang Dirun. Wajah ibu berubah pucat. Wan, Dirun sudah meninggal 5 hari lalu. Aku terpaku. Dia
dikubur di dekat sawah yang kamu lewati tadi. Aku terdiam, tidak berani bernapas. Dan saat itulah aku sadar aroma rokok lisong dan kemenyan yang dari tadi mengikuti aku sampai rumah bukan aroma manusia hidup. Besok paginya, aku ke rumah almarhum. Istrinya hanya berkata, mungkin semalam dia cuma mau memastikan kamu sampai rumah dengan selamat. Aku pulang sambil menahan gemetar karena aku tahu apa yang kulihat malam itu bukan lagi Kang Dirun yang pernah aku kenal. Itu adalah sesuatu yang kembali dari kuburnya karena belum selesai mengantarkan pulang sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah Story Creepy.